Fang Zhou mengumpulkan karyawan baru dan sudah mendapatkan hasil dari para senior dan para tamu tentang pelayanannya dengan meluluskan 2 karyawan, karena mendapatkan suara penuh jadi langsung dipromosikan. 你也得到了全票通过。好的，给，谢谢老板。我待前辈们对于你寄予厚望。散会吧。谢谢老板。 Saat Fang Zhou membubarkannya, Xiao Yuan bertanya bagaimana dengannya. Fang Zhou memberitahu kalau dirinya tidak lulus dan membuat Xiao Yuan heran. Fang Zhou langsung membaca catatan dan seringkali melakukan kesalahan. Bahkan kukunya terlalu panjang dan pernah melihatnya mematahkan rambut orang sebanyak 3 kali dan Fang Zhou langsung membandingkan jika itu terjadi pada rambutnya yang dicuci. Mungkin dirinya sudah menghancurkan salonnya. Fang Zhou menyuruh jangan meremehkan masalah mencuci rambut. Xiao Yuan beranggapan tidak serius minggu lalu, namun dirinya tidak akan melakukannya lagi dan menyuruh menunggunya. 自己业务不熟练，说话这么厉害，还让我等着。 老板， 干嘛？ Xiao Yuan kemudian meminta untuk membantunya latihan karena rekan kerjanya tidak ada yang membantunya latihan. Mendengar itu Fang Zhou memanggil Tian, namun karena dia tidak ada terpaksa Fang Zhou yang menjadi model latihannya. 头， Di saat Xiao Yuan menghidupkan airnya, tiba-tiba Fang Zhou terbangun dan mengaku lupa kalau hari ini ada janji dengan klien dan langsung pergi. Saat Xiao Yuan mengepel lantai, tiba-tiba Kilian datang dan membuat Xiao Yuan terkejut kenapa dia datang selarut ini. Xiao Yuan mengira dirinya ketahuan, namun Kilian tiba-tiba langsung masuk ke ruangan Fang Zhou. Saat keluar, Xiao Yuan bertanya mengapa dirinya punya kunci tempat ini. Kilian heran apa Fang Zhou tidak memberitahunya kalau dirinya juga punya saham di salon ini. Kilian bertanya apa promosinya tidak lancar. Kilian dengar dari Fang Zhou yang memberitahunya kalau dirinya belum dipromosikan jadi teknisi magang. Mendengar itu Xiao Yuan yakin kalau minggu depan akan dipromosikan. Kemudian Kilian menyuruhnya ikut dengannya karena ada yang mau ditunjukkan. Kilian menyuruhnya berbaring dan membuat Xiao Yuan bertanya apa dirinya bisa mencuci rambut. 当然， 现在城市满可知的我 Just go anywhere with you 合在手中 Cause you are my favorite Saat mencuci rambutnya, Kilian bertanya apa airnya dingin. Xiao Yuan mengaku sudah cukup. 不了。 to do爱着你 I'm here for you Waiting for you 有我 Setelah selesai mencuci rambut, Kilian mengajaknya mengeringkan rambut. 现在沉睡中心 Kilian bertanya apa sudah bisa. Xiao Yuan yakin dirinya pasti bisa lulus lain kali. Kemudian Kilian menyuruhnya kembali dan istirahat. 就早点回去休息吧。 Saat mau tidur Xiao Yuan terus memikirkan Kilian saat mencuci rambutnya dan beranggapan dia tidak memperlakukan klien seperti ibunya dan membuatnya tersenyum. Minggu berikutnya Xiao Yuan langsung ke ruangan Fang Zhou bertanya bagaimana hasilnya, namun Fang Zhou memberitahu dirinya tidak lulus dan membuatnya terkejut. Dirinya mengaku sudah meningkatkan keterampilannya. Mendengar itu Fang Zhou menyuruh melihatnya sendiri. Fang Zhou memberitahu peraturan salonnya harus lulus dengan suara penuh baru promosi. Xiao Yuan merasa kalau mereka bekerja sama mempermainkannya. Namun Fang Zhou berdalih siapa yang mempermainkannya, dan bertanya apa dirinya punya delusi penganiayaan dan mengapa ada begitu banyak yang mau mempermainkannya. Fang Zhou menjelaskan sebenarnya 80% murid yang mengikuti penilaian akan lulus di minggu pertama. Pada dasarnya di minggu kedua sisanya juga lulus. Jika di minggu ketiga masih belum lulus, dirinya akan langsung memecatnya. Walaupun dirinya dibawa oleh Paki, dirinya tidak bisa memecatnya.
namun Xiao Yuan langsung menyelanya dan memberitahu jika di minggu depan dirinya masih belum lulus, tidak perlu mengusirnya dan langsung meninggalkannya. 再接再厉啊！ Xiao Yuan browsing bagaimana dirinya bila berada di tempat kerja. Setelah membacanya Xiao Yuan langsung mempraktekkannya, namun karena terlalu bersemangat rekan kerjanya sampai ada yang terjatuh karena terlalu licin. Di percobaan kedua, Xiao Yuan ingin menarik simpati ke Hailun dan ingin membantunya. Namun saat Hailun menyuruh mengambilkan roll, dia malah mengambil yang lain dan membuat Hailun mengusirnya keluar. 甩发杠都不认识，出去。 Percobaan ketiga Xiao Yuan ingin ikut bergosip dengan rekan kerjanya, namun saat bertanya apa yang digosipkan, Hailun melihat mereka berkumpul dan menyuruhnya bubar. Saat makan, dia teringat Rui yang pandai relasi dan bagaimana dia melakukannya. Kemudian Xiao Yuan mempunyai ide dengan berinisiatif ingin membagikan kopi ke semua dan langsung menghitung uangnya. Xiao Yuan merasa uangnya akan langsung habis, namun dia tidak mempedulikannya karena yang terpenting adalah lulus dengan suara penuh. 全员通过要紧。 Namun di saat dirinya sudah membelikannya kopi, Xiao Yuan mendengar pembicaraan mereka tentang dirinya. Mereka tidak akan membiarkannya lulus lagi minggu ini karena dia teman Pak Chen dan mengira bisa hidup santai di sini. Namun saat dia mendengar rekan kerjanya bilang bukan hanya voting yang sebenarnya bisa meluluskannya, melainkan bos sendiri juga bisa melakukannya, Xiao Yuan beranggapan Fang Zhou mempermainkannya dan langsung pergi ke ruangannya dan membangunkannya yang sedang tertidur di sana. Xiao Yuan bertanya apa keterampilan mencuci rambutnya buruk dan menyuruh menjawab dengan hati nuraninya. Fang Zhou mengaku lumayan dan hampir sama dengan yang lainnya, namun Fang Zhou memberitahu orang yang harus ditaklukkannya bukan dirinya. Mendengar itu Xiao Yuan sudah tahu Fang Zhou punya hak untuk memutuskan. Xiao Yuan mengaku keterampilan mencuci rambutnya sudah mencapai standar dan beranggapan mereka yang tidak menyukainya dan sengaja mempersulitnya. Dirinya mengakui mencuci rambut pekerjaan teknis, namun dirinya mengaku menganggapnya serius, jadi kenapa harus membiarkannya merendah kepada mereka baru Fang Zhou puas. Fang Zhou memberitahu walaupun dirinya berteman dengan Qilian, namun masalah pekerjaan, dirinya tidak akan pilih kasih. Kemudian Fang Zhou menjelaskan jika dirinya ingin menggunakan wewenangnya sebagai manajer untuk meluluskannya, permintaannya hanya akan semakin tinggi. Jika mau meluluskannya melalui teknik, Fang Zhou mengaku dengan keterampilan saat ini masih tidak cukup, kecuali dirinya bisa membuatnya terkesan. Saat Xiao Yuan bertanya bagaimana dirinya membuatnya terkesan, Fang Zhou merasa itu tergantung padanya karena dirinya cuma menyampaikan permintaannya. Thank you. Xiao Yuan langsung pergi ke rumah Qilian untuk belajar teknik pijat saat mencuci rambut karena menurutnya itu sempurna dan datang ke sini untuk menjadi muridnya. Xiao Yuan mengaku kalau datang ke sini ada urusan. Qilian bertanya apa dirinya sudah lulus. Mendengar itu Xiao Yuan bergumam jika dirinya lulus, dirinya tidak akan datang ke sini. Qilian beranggapan kalau Xiao Yuan sudah lulus tidak mungkin datang mencarinya. Mendengar itu Xiao Yuan terkejut dan bertanya apa Qilian bisa membaca pikirannya. Qilian mengaku bukan bisa membaca pikirannya, namun tahu saat melihat ekspresi wajahnya. Saat Qilian melihat wajah Xiao Yuan, dia berpikir kalau Xiao Yuan ingin berbuat curang dan membuat Xiao Yuan membantahnya. Xiao Yuan mengaku ingin bertanya bagaimana caranya lulus penilaian karena menurutnya dirinya sudah melakukan dengan benar tapi tidak tahu apanya yang salah, jadi meminta untuk mengajarinya sedikit teknik memijat. Kemudian Qilian mempraktekkannya dan menjelaskan ke Xiao Yuan teknik memijat.放松。我没紧张，起初可以找到穴位之后， Qilian bertanya apa sudah bisa dan menyuruh mencobanya dengan gantian memijatnya. Namun saat Xiao Yuan menjelaskan titiknya,
Kilian merasa itu salah dan membuat Xiao Yuan menyuruh jangan melihatnya karena dirinya gugup. Namun di percobaan kedua Xiao Yuan melakukannya dengan benar dan Kilian beranggapan Xiao Yuan belajar dengan cepat. Keesokan harinya Kilian mengajak Xiao Yuan untuk menata rambutnya di tempat terbuka dan membuat Xiao Yuan meremehkannya dan menolaknya karena tidak ingin rambutnya rusak, namun Kilian tetap memaksanya. 万一要是他给我剪坏，发型都是底季发型师剪的的话，我一定亲了。 Mulia, Saat sudah selesai dan membuka matanya, Xiao Yuan terkejut dan langsung menunjukkannya ke Kilian. 怎么样？ Xiao Yuan berterima kasih padanya, dirinya mengaku bisa lulus dalam penilaian ini. Mendengar itu Kilian tersenyum dan merasa Xiao Yuan sepertinya tidak bodoh. Kata-kata itu membuat Xiao Yuan menyuruh mengatakannya sekali lagi dan membuat Kilian teringat masa lalu dengan Jiang Xiao Yun di dunianya. 你再说一遍。 Kilian langsung mendekatinya dan memegang pundaknya berpikir kenapa dirinya berpura-pura tidak mengenalnya, merasa takut Xiao Yuan mengaku ingin mentraktirnya makan. 我还可以请你吃饭，我不跟你计较。 Saat makan bersama, Xiao Yuan berpikir kalau Kilian merawatnya dengan baik, jika dia tahu dirinya bukan Xiao Yuan yang itu, maka situasinya akan gawat, namun jika tidak mengatakan yang sebenarnya maka dirinya akan menipu perasaannya dan memanfaatkannya. Xiao Yuan beranggapan yang paling buruk adalah meninggalkan salon. 算了，但 Kemudian Xiao Yuan ingin jujur padanya dan ada yang ingin diakui, karena jangan sampai Kilian merasa dirinya memanfaatkannya nantinya. Xiao Yuan akhirnya menjelaskan ke Kilian kalau dirinya sebenarnya bukan Jiang Xiao Yuan yang dikenalnya selama ini karena dirinya adalah penjelajah waktu dan tidak sengaja masuk ke dalam tubuhnya, meskipun nama dan wajahnya sama, namun marga, latar belakang dan kebiasaan sangat berbeda. Namun saat Kilian melihat Xiao Yuan meracik bumbu untuk mie pangsitnya, Kilian langsung tidak percaya dan mengira dirinya bodoh karena yang dilakukannya saat menambah bumbu ke pangsit itu adalah kebiasaannya dari dulu. 里又加辣油又加豆豉，辣油要2滴，这从小的习惯。也许这么事的人除了你还能有谁啊？ Kilian merasa kalau memang dirinya berpura-pura tidak mengenalnya, tidak masalah dan menyuruh selesai makan pergi dari restoran ini, dan anggap saja tidak pernah bertemu sebelumnya. Xiao Yuan mengaku tidak bermaksud begitu dan berpamitan ingin ke toilet. Kilian beranggapan apa yang dialami beberapa tahun ini, bahkan menggunakan alasan perjalanan waktu untuk menyembunyikannya darinya. 连穿越这种理由，为了瞒住我。 Saat di toilet Xiao Yuan beranggapan ingin memberitahu yang sebenarnya kepada Kilian dan seharusnya berterima kasih padanya. Saat keluar dari toilet, Xiao Yuan bertemu rekan kerjanya. Xiao Ka sedang bersama seorang pria dan dia terlihat mabuk, bahkan pria yang bersamanya mempunyai niat buruk. 我真要结婚了。有病，别当真，滚！让我亲，玩一玩，玩好，给我。 Mendengar itu saat Xiao Ka keluar, Xiao Yuan langsung menariknya, namun dia tidak mau dan kembali ke pria itu. Melihat itu Xiao Yuan tetap memegang tangannya dan menariknya dari sana, sementara Kilian langsung membantunya dengan mengatasi kedua pria itu. Xiao Ka bertanya apa yang dilakukannya, Xiao Yuan memberitahu kalau pria itu tidak tulus padanya dan hanya ingin mempermainkannya. Dia juga tidak ingin menikahinya. Xiao Ka memberitahu kalau pria itu kencan butanya yang dikenalkan keluarganya dan juga memberitahu bisnis keluarganya dan nanti dirinya bisa menikahkan adiknya. Xiao Ka beranggapan Xiao Yuan merusak urusannya dengan mendorongnya dan membuat Xiao Yuan menyiram wajahnya dengan air dan menyuruhnya sadar. 你清醒一点儿。 Xiao Ka beranggapan apa haknya untuk mengkritiknya dan apa memahaminya. Xiao Ka menyindirnya karena Xiao Yuan mengandalkan kecantikannya dan mengandalkan Paki. Xiao Ka memberitahu kalau semuanya mencuci rambut, tapi mengapa meremehkannya. Melihat Kilian ada di sana, Xiao Ka menyapanya. Kilian bertanya apa bisa pulang sendiri dengan memberikan tasnya padanya. Melihat itu Xiao Yuan langsung merasa kalau Kilian perhatian pada semua orang. 原来他对谁都这么。 Xiao Yuan masih tidak mengerti saat pertama kali lihat pasangan kencan butanya bukan orang baik, karena langsung mengajaknya mabuk.
bagaimana pemikiran keluarga mereka karena tidak mencari tahu karakternya dahulu. Melihat Qilian hanya diam, Xiao Yuan berpikir dirinya masih marah dan benar-benar tidak mengenalnya lagi. Menurut Qilian tidak semua orang punya banyak pilihan dan apa kandidat seperti yang dikatakannya di lingkaran sosial rekan kerjanya. Mendengar itu Xiao Yuan tidak mengerti maksudnya dan membuat Qilian menjelaskannya kalau setiap orang berhak mendapatkan pasangan hidup yang sempurna. Namun kenyataannya keluarganya membutuhkan mahar pernikahan putrinya untuk menikahkan putranya. Kemudian Qilian bertanya jika dirinya adalah Xiao Ka apa yang akan dipilih. Qilian berpikir kalau dirinya adalah Jiang Xiao Yuan, bukan Xiao Ka karena tidak semua orang punya keberanian untuk mengubah hidupnya sendiri. Setelah menguasai teknik yang dipelajari dari Qilian, Xiao Yuan langsung mempraktekkannya dan langsung menyuruh Fang Zhou jadi modelnya. Xiao Yuan pun menggunakan kata-kata lembut dan memijat kepalanya saat mencuci rambut dan membuat Fang Zhou terkejut dirinya bisa memijat. Mendengar itu Xiao Yuan memberitahu dirinya banyak belajar dan berlatih. Saat mengeringkan rambutnya, Fang Zhou memberitahu kalau boleh jujur dengan hati nuraninya, kemampuan mencuci rambutnya kali ini di luar ekspektasinya, jadi akan menggunakan wewenangnya untuk meluluskannya dengan mempromosikannya menjadi teknisi magang. Mendengar itu Xiao Yuan langsung senang. Fang Zhou memberitahu kalau dirinya sekarang mendapat bonus kinerja sehari dapat 3 yuan. Xiao Yuan beranggapan itu sedikit namun saat Fang Zhou menjelaskannya dan Xiao Yuan juga menghitungnya dengan gajinya sebulan, dirinya langsung senang. Saat Xiao Yuan berada di toilet, Xiao Ka yang juga di sana mengucapkan terima kasih karena tidak memberitahu mereka tentang dirinya. Menurut Xiao Yuan tidak perlu memberitahu mereka. Mendengar itu Xiao Ka ingin tetap membalasnya dengan meminta mereka meluluskannya. Namun saat Xiao Ka keluar, Xiao Yuan memegang tangannya dan memperlihatkan namanya dan memberitahu kalau dirinya tidak pernah meminta orang lain untuk memberikan apapun yang diinginkan. Dirinya mengaku lebih suka mengandalkan diri sendiri dan langsung meninggalkannya. Xiao Yuan tentu saja langsung menelepon Qilian tentang kabar gembira ini dengan memberitahunya kalau dirinya sudah dipromosikan menjadi teknisi magang dan semua itu berkat dirinya yang telah mengajarinya, jadi dirinya sudah sepatutnya mentraktirnya makan untuk berterima kasih dan bertanya kapan dirinya pulang karena sudah ada di depan rumahnya. Qilian bertanya apa sedang mencarinya, Xiao Yuan beralasan dirinya kebetulan lewat depan rumahnya. Qilian memberitahu kalau tidak bisa hari ini karena beralasan dinas di luar kota. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan Qilian tidak mau datang dan menyuruhnya jangan mencari alasan untuk menolaknya. Qilian meyakinkannya kalau dirinya memang sedang dinas dan menyuruhnya menunggu besok malam. Qilian naik kereta menuju kota Baiyang, dan ternyata Qilian ke rumah nenek Xiao Yuan yang di dunia ini. Saat melihatnya nenek Xiao Yuan langsung menyapanya dan mengaku sudah lama tidak bertemu dengannya bertahun-tahun. Kemudian neneknya bertanya tentang Xiao Yuan, apakah dia baik-baik saja karena dia tidak pernah menghubunginya dan juga pulang. Dirinya mengaku juga mendengar terjadi sesuatu dengannya. Mendengar itu Qilian menenangkannya dengan memberitahunya kalau Xiao Yuan baik-baik saja karena bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Neneknya beranggapan Xiao Yuan mengalami masalah karena tidak pulang menjenguknya dan membuat Qilian terdiam. Qilian sudah datang ke tempat Xiao Yuan mengundangnya makan, dan saat Qilian melihatnya, Qilian teringat kata-kata neneknya tentangnya. Saat Xiao Yuan melihat Qilian sudah datang, dia langsung menyuruhnya duduk dan memberitahu kalau dirinya yang mentraktirnya makan karena sudah mendapatkan gaji sebulan. Mendengar itu Qilian menyindirnya kalau gajinya 2.000 per bulan. Xiao Yuan beranggapan itu cukup mentraktirnya makan. Apalagi sekarang sudah jadi teknisi magang jadi akan mendapat bonus kinerja. Xiao Yuan memberitahu kalau mentraktirnya makan karena rasa terima kasihnya telah mengajarinya dengan baik sampai membuat dirinya lancar dan ingin mengajaknya bersulang 3 gelas. Qilian merasa kalau dulu dirinya tidak minum. Xiao Yuan mengaku dulu tidak dan sekarang sudah minum dengan menjelaskan terkadang tuntutan pekerjaan. Qilian langsung teringat lagi kata-kata neneknya yang saat itu memberitahunya seorang gadis dan pekerjaan apa yang dalam sesingkat itu menghasilkan 10.000 yuan. Neneknya juga berkata saat terakhir pulang, Xiao Yuan sudah bukan dirinya lagi, karena sudah pandai merokok dan minum alkohol. Orang-orang desa berkata kalau dia sudah belajar berbuat nakal.
Xiao Yuan ingin minum lagi dan membuat Qilian mengambilnya karena beralasan alkohol merusak kesehatan. Qilian mengaku sudah menerima niat baiknya, jadi tidak perlu mematuhi aturan. Xiao Yuan mengembalikan hutangnya padanya dan saat Qilian menerimanya, Xiao Yuan mengambil gelasnya dan meminumnya lagi. Xiao Yuan mengaku kalau dirinya harus menepati janji dan membuat Qilian akhirnya meminumnya juga. Qilian mengaku ingin bicara padanya, namun Xiao Yuan mengaku tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Xiao Yuan beranggapan Qilian akan membicarakan persoalan dulu lagi dan mengaku hanya ingin mentraktirnya, maka menurutnya setiap orang memiliki rahasia, dirinya merasa tidak mencari tahu soalnya, jadi menyuruh Qilian juga tidak mencari tahu soal dirinya. Mendengar itu Qilian bertanya bagaimana dengannya, apa tidak ada yang ingin ditanyakan padanya karena sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Xiao Yuan bingung karena dirinya memang tidak tahu masalah yang terjadi dengan Xiao Yuan yang asli. Qilian mengaku kalau Xiao Yuan tidak pernah mengingkari janji begitupun juga dengan dirinya, dan apa tidak ingin bertanya kenapa, namun Xiao Yuan tidak ingin membicarakan ini lagi dan membuat Qilian menggebrak mejanya. Qilian memberitahu jika dirinya menyalahkannya karena tidak menepati janji padanya, dirinya boleh memukulnya dan memarahinya dan juga melampiaskan amarahnya. Namun Qilian tidak ingin Xiao Yuan seperti ini yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Xiao Yuan menjelaskan kalau dirinya tidak ingin membicarakan persoalan dulu karena dirinya juga sudah mengatakan padanya sebelumnya. Namun tidak percaya, Qilian yang mendengar itu langsung meninggalkannya dan membuat Xiao Yuan mengejarnya. Xiao Yuan mengaku hanya ingin mentraktirnya makan, jadi atas dasar apa memperlakukannya seperti ini. Xiao Yuan tahu kalau Qilian bersalah pada Jiang Xiao Yuan yang dulu. Namun dirinya sudah mengatakan kalau dirinya bukan Jian Xiao Yuan itu, jadi tidak tahu hal apa yang terjadi padanya dulu. Xiao Yuan mengaku jika Qilian yang merasa dirugikan, mengajaknya untuk mengakhiri hubungan ini. Qilian beranggapan Xiao Yuan tidak mengerti karena dirinya tidak pernah merasa dirugikan dengan memberikan payung yang kebetulan saat itu hujan. Xiao Yuan memberitahu payung sebesar ini tidak bisakah dipakai berdua dan membuat Qilian langsung memeluknya. Qilian mengaku tidak akan menanyakan persoalan yang dulu lagi. Xiao Yuan beranggapan tidak punya kerabat dan teman di dunia ini dan memang membutuhkan teman, sementara dirinya orang pertama yang mengulurkan tangan membantunya, jadi Xiao Yuan berharap Qilian bisa melihat sebagai pertemanan yang dimulai kembali dari awal, karena tidak bisa kembali lagi ke masa lalu bersama kekasih lamanya, karena dirinya bukan orang yang sama, jadi menanyakannya apa dirinya mengerti. Qilian mengaku mengerti dan mulai sekarang dirinya berjanji padanya. Xiao Yuan memberitahu kalau hubungannya dengannya adalah teman. Saat mau tidur Xiao Yuan menamai kontak Qilian dengan nama teman. Xiao Yuan beranggapan meskipun dirinya tidak tahu apa yang terjadi antara Qilian dan Jiang Xiao Yuan asli. Namun untungnya setelah mengetahui kebenarannya, Qilian masih bersedia berteman dengannya. Keesokan harinya di salon, Xiao Yuan hanya berdiri dan melihat seniornya berbaris menerima tamu. Kemudian Xiao Ka yang melihatnya langsung mengajaknya berbaris juga di sana. Xiao Yuan langsung berdiri di baris depan dan membuat Kak Ling di sana kesal. Xiao Ka langsung menariknya dan memberitahu Kak Ling kalau Xiao Yuan orang baru, jadi belum mengetahui aturan di sini. Melihat itu Xiao Yuan menyuruh Xiao Ka jangan takut padanya. Tapi Xiao Ka menariknya ke barisan belakang. Xiao Ka memberitahu kalau posisi disusun berdasarkan kinerja kita, karena Kak Ling bulan lalu ada di urutan pertama, kualifikasinya juga berbeda dan semuanya menghormatinya. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan kita ditekan. Para tamu yang berdatangan tentu saja memilih paling depan dan hanya menyisakan Xiao Yuan yang berdiri di sana. Melihat Xiao Yuan belum mendapatkan pelanggan, Xiao Ka menghampirinya bertanya apa belum mendapatkan satu tamu pun. Xiao Yuan beranggapan semakin berdiri paling belakang, para tamu menganggapnya semakin tidak berpengalaman, dan mereka rela menunggu beberapa menit demi mencari Kak Ling untuk mencucinya. Tiba-tiba ada tamu seorang wanita yang ingin mencuci rambut. Xiao Ka mengaku sedikit lelah dan memberikannya ke Xiao Yuan. Xiao Yuan menggunakan kesempatan itu dengan mengeluarkan kemampuannya dengan memijatnya saat mencucinya. Merasa lebih nyaman,
wanita itu tahu kalau Pak Chen tidak mengajari mereka memijat dan tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini dan memuji Xiao Yuan kalau kemampuannya hebat. Begitu banyak orang namun hanya dirinya yang bisa. Wanita itu memberitahu kalau datang ke sini lagi akan mencarinya lagi. Mendengar itu Xiao Yuan memberitahu kalau nomornya 27. 我是27号。 Xiao Yuan langsung beranggapan kalau dirinya harus menarik langganan untuknya sendiri dengan kemampuannya ini. 自己的熟客。 Xiao Yuan memberitahu Xiaoka kalau dirinya punya ide untuk menarik pelanggan dengan memberitahu Xiaoka dan langsung membisikkannya padanya. Kemudian mereka berdua berinisiatif saat ada tamu, menyapanya dengan lembut dan memberikan buah. Mereka berdua juga menyuruh memberi penilaian bagus di internet untuknya dan memberitahu nama juga nomor karyawannya. 27号。 Dengan cepat mereka berdua langsung mendapat komentar-komentar dan ulasan bagus di internet. 我是27。 Bahkan saat para senior berdiri di sana dan ada tamu yang datang, tamu itu langsung mencari Xiaoka dan Xiao Yuan. Salah satu dari mereka akhirnya mengetahui dan memperlihatkan komentar ke Kak Ling. Kak Ling terlihat kesal karena pantas para tamu mencari mereka berdua dan ternyata mereka licik juga. Bahkan tamu yang biasa dicuci Kak Ling mencari Xiao Yuan, namun Kak Ling memberitahu kalau nomor 27 tidak ada di tempat dengan menawarkan dirinya yang mencucinya. Namun Xiao Yuan langsung datang mengajak tamu itu dan membuat Kak Ling kesal. 听说你按摩手法不错。 Xiao Yuan mengajak Kilian makan malam bersama dan menceritakan kejadian itu ke Kilian. Xiao Yuan merasa lega ketika melihat wajah murungnya. Xiao Yuan mengaku dulu dirinya berdiri paling belakang dan tidak ada tamu yang mencarinya. Sekarang walaupun dirinya berdiri paling belakang, namun saat ada tamu yang masuk mereka langsung memanggil nomornya dan sekarang tidak ada yang meremehkannya. Xiao Yuan langsung mengajak Kilian bersulang. 唉，这下看谁还瞧不上。 Fang Zhou juga memujinya karena belum seminggu Xiao Yuan sudah di peringkat 3 kinerja terbaik, bahkan popularitas salonnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Fang Zhou mendengar ada banyak orang yang datang hanya untuk dipijat kepalanya olehnya, namun menurut Xiao Yuan itu biasa saja tapi memang mendapat komentar baik dan menyuruh Fang Zhou menambah pelayanan baru agar gajinya bertambah. Fang Zhou memberitahu kalau beberapa hari ke depan dirinya akan pergi rapat di kantor pusat Chongqing. Jadi menyuruhnya menjaga dirinya baik-baik dan jangan sampai membuat masalah. Fang Zhou sementara akan menyerahkan ke Hailun dan menyuruhnya bisa melihat situasi. 眼力劲儿。嗨，好。 Fang Zhou memberitahu bulan depan ada 2 slot teknisi junior, jadi jika mendapatkan posisi utama dalam kinerja terbaik bulan ini, menurutnya Xiao Yuan pasti mengerti. 你等等， Fang Zhou menjelaskan teknisi junior bukan hanya gajinya yang bertambah, juga bisa mempelajari penataan rambut. Dirinya juga bisa menyuruh orang yang pangkatnya lebih rendah untuk membantunya. Apalagi dirinya baru bekerja di sini, dan kalau bisa mencapai posisi ini dengan kerja kerasnya, betapa membanggakannya dirinya dan kelak juga tidak ada yang menindasnya. Mendengar itu Xiao Yuan langsung bersemangat. 我干， 加油！ 忙去了。 Kak Ling membawa tamu dan menyuruhnya menunggu karena Hailun akan datang. Kemudian tamu itu meminta sepotong kue, namun jangan memberinya saus kacang karena dirinya alergi dengan kacang. Kak Ling kemudian menyuruh Xiao Yuan yang berdiri menunggu tamu untuk melayani tamu Hailun. Namun Xiao Yuan bertanya kenapa harus dirinya. Kak Ling memberitahunya karena dirinya terkenal di sini. Xiao Yuan langsung pergi ke sana dan langsung menanyakan apa perlu mencuci rambut. Tamu itu memberitahu setelah menunggu Hailun dan menyuruh membawakan kue yang dipesannya. 好的，您稍等，我马上给您拿。 Saat Xiao Yuan ingin mengambil kue, dia melihat Xiaoka sedang murung. Xiaoka beranggapan kalau Xiao Yuan sangat cerdas. Namun Xiaoka memberitahu kalau jangan berbuat seperti itu lagi, karena sebelumnya merebut tamu Kak Ling. Jadi jika bulan ini kinerja melampaui Kak Ling, dia pasti tidak senang. Mendengar itu Xiao Yuan memberitahu kenapa harus takut dengannya karena Xiao Yuan merasa menaikkan kinerja kita karena kemampuan kita sendiri. Saat Xiao Yuan mengambil kue di sana, Xiaoka langsung teringat Kak Ling sebelumnya mengambil kue itu dan menambahkan sesuatu ke kue itu. Namun di saat Xiaoka ingin memberitahunya, Kak Ling memanggilnya dan langsung menariknya. 别多事儿啊！
Xiao Yuan pun memberikan kue itu yang sudah ditambah kacang ke dalamnya, karena tamu itu alergi kacang, otomatis saat memakannya dia langsung terlihat marah karena sudah memberitahunya dan mengancam akan melaporkannya. Melihat itu Xiao Yuan langsung mendatangi Kak Ling dan menanyakannya kenapa tidak memberitahunya kalau tamu itu alergi kacang dan membuat mereka bertengkar di dalam salon, hingga ada yang merekamnya. Tiba-tiba Hailun datang dan menyuruh menghentikannya. Hailun membawanya ke ruangannya karena keributan itu, untung saja para tamu baik-baik saja. Hailun menasehati Kak Ling karena dia sebagai karyawan lama, dirinya bisa melakukan hal seperti ini. Hailun memberitahu pasti sudah tahu kuota naik pangkat di salon dan dirinya membatalkan kuota mereka berdua untuk dipromosikan. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya atas dasar apa menghapus punyanya. Hailun memberitahu kalau dirinya pengganti manajer dan jika tidak terima menyuruhnya mengundurkan diri dan pergi. Xiao Yuan duduk sendirian dan Xiaoaka memberitahunya jangan beradu dengan Kak Ling lagi, karena mereka orang lama, orang baru tidak akan menang melawan orang lama. Xiao Yuan mengaku di salon ini yang dia percaya hanya dirinya, namun tidak menyangka yang dilakukannya. Xiaoka meminta maaf dan mengaku tidak berdaya karena Kak Ling sudah mengancamnya jika merusak rencananya, maka selanjutnya akan menargetkannya. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan Xiaoka berpangku tangan saja. Xiaoka meminta maaf karena tidak tahu masalahnya akan seperti ini. Xiao Yuan merasa kalau pikirannya sudah tidak sejalan dan menyuruhnya pergi. Xiao Yuan merasa otaknya sudah rusak, dia berpikir kalau ini hanya dunia dari dimensi lain, jadi kenapa mempedulikannya, sebaiknya memikirkan cara untuk kembali. Xiao Yuan langsung browsing lagi dan mencari di internet tentang dimensi berbeda, dia menemukan sebuah artikel tentang kejadian yang dialami dan membacanya. Tempat itu terletak di Sem di kota Bayang, dan saat melihat gambarnya, tiba-tiba Xiao Yuan terlihat pusing. Saat sadar Xiao Yuan sudah berada di rumah sakit dan Qilian yang membawanya, Xiao Yuan bertanya kenapa dirinya pingsan lagi. Qilian memberitahunya karena dirinya kelelahan. Qilian sudah mendengar kejadian ini dan bertanya padanya apa ingin bantuannya, namun Xiao Yuan mengaku hanya masalah kecil jadi dirinya bisa menyelesaikannya sendiri. Qilian percaya kalau itu bukan kesalahannya dan menyuruhnya minum obat dulu. Xiao Yuan bertanya kenapa dirinya baik sekali padanya. Mendengar itu Qilian mengaku bukankah kita ini teman? Saat Xiao Yuan melihat nota pembayarannya dan menatapnya, Qilian sudah tahu setelah gajian dirinya akan membayarnya tidak kurang 1% pun. Sementara itu video pertengkaran karyawan salon viral di medsos. Saat Xiao Yuan tiba di salon dan melihat rekan kerjanya melihat video itu, Xiao Yuan bertanya sedang melihat apa. Tiba-tiba Kak Ling memarahinya dan menuduh Xiao Yuan yang membuat video itu agar dirinya kehilangan pekerjaan dan membuat Xiao Yuan juga membela diri. Akhirnya lagi-lagi Hailun datang melerainya. Tiba-tiba Hailun memberitahu Xiao Yuan dirinya diskors sampai manajer datang, jadi dirinya tidak perlu bekerja lagi. Kemudian Fang Zhou meneleponnya dan bertanya apa dirinya yang mengunggah video itu di internet. Fang Zhou tahu Ling melakukan kesalahan dan dirinya pasti akan menghukumnya saat kembali. Namun sekarang dirinya membesarkan masalah ini dan merusak reputasi salon. Bahkan orang-orang di pusat merasa terganggu. Mendengar itu Xiao Yuan menyangkalnya bukan dirinya yang mengunggah video itu. Xiao Yuan memberitahu Fang Zhou kalau dirinya ingin bekerja dengan baik di salonnya. Namun jika dirinya terus difitnah seperti ini, dirinya ingin berhenti dan langsung mengakhiri panggilannya.